Masjid Agung Sewulan atau lebih dikenal dengan Masjid Ki Ageng Basyariah yang didirikan pada tahun 1740 Masehi atau 1160 Hijriah terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun adalah salah satu situs peninggalan Kiai Ageng Basyariah atau Raden Mas Bagus Harun yang merupakan penyebar syiar Islam pertama di Sewulan. Kawasan Desa Sewulan dan sekitarnya dulunya adalah tanah perdikan atau tanah pemberian raja yang bebas pajak yang diberikan oleh Sultan Mataram kepada Kiai Ageng Basyariah. Nama Sewulan diambil dari kata sewu bulan atau 1000 bulan. Nama ini ada kisahnya yang syarat dengan tirakat dan karomah yang dianugerahkan Allah kepada Kiai Ageng Basyariah. Berdasarkan cerita rakyat Sewulan, pendiri Desa Sewulan adalah Bagus Harun, seorang santri dari Tegal Sari Ponorogo. Pada masa pemerintah Kesunanan Pakubuwono II di Kartasura, terjadi pemberontakan orang-orang Tionghoa terhadap kekuasaan Kompeni Belanda di bawah pimpinan Taiwan Sui. Pada tahun 1741 terjadi peperangan hebat di Kartasura. Susuhunan Pakubuwono II meminta bantuan kepada Kiai Hasan Besari di Tegal Sari, tetapi oleh Kiai Besari hanya dikirim seorang santri bernama Bagus Harun. Bagus Harun dapat memenangkan pertempuran di Kartasura. Kemudian Bagus Harun diberi hadiah tanah yang dipilihnya sendiri seluas 1000 wudul atau hektar. Maka sejak tahun 1742, Desa Sewulan mendapatkan kemerdekaan penuh dan secara turun-temurun dipimpin oleh seorang kiai keturunan Bagus Harun atau yang dikenal dengan Kiai Ageng Basyariah. Konon, Kiai Ageng Basyariah dianugerahi songsong atau payung sakti oleh Raja Mataram yang dipergunakan untuk memilih tanah perdikan bagi Kiai Ageng Basyariah dan anak turunnya. Awalnya, Kiai Ageng Basyariah melarung payung tersebut di sebuah sungai di kawasan Bangpluang, Melengkong, Sukorejo, Ponorogo. Namun atas titah gurunya atau Kiai Hasan Besari, Kiai Ageng Basyariah disuruh mencari kembali payung tersebut ke arah timur. Setelah menemukan tempat di mana payung sakti tersebut muncul, Kiai Ageng Basyariah disuruh untuk mengembangkan Islam di sana. Selama berbulan-bulan, Kiai Ageng Basyariah mencari payung tersebut hingga tiba bulan Ramadan. Tepat di malam Lailatul Qadar, Kiai Ageng Basyariah bertemu kembali dengan payung sakti miliknya. Karena ditemukan pada malam Lailatul Qadar yang juga diartikan sebagai malam 1000 bulan, Kiai Ageng Basyariah menamai tanah perdikan tersebut dengan nama Sewulan dan mulai mendirikan masjid dan mengajarkan Islam di sana. Kiai Ageng Basyariah atau Raden Mas Bagus Harun adalah putra dari Dugel Kesambi atau Pangeran atau Ki Ageng Nolojoyo, Adipati Ponorogo pada akhir abad ke-17 Masehi di bawah naungan Kerajaan Mataram. Meski diasuh dalam keluarga ningrat, Raden Mas Bagus Harun lebih banyak menghabiskan masa mudanya untuk menyantri dan menimba ilmu kepada Kiai Ageng Muhammad Besari atau Tegal Sari Ponorogo. Kepada gurunya ini, Raden Mas Bagus Harun tidak hanya belajar ilmu syariat dan tauhid, namun juga memperdalam tasawuf khususnya ajaran tarekat Naksabandiyah, Syabtoriyah, dan Akmaliyah. Selama berguru kepada Kiai Ageng Muhammad Besari, Raden Mas Bagus Harun dikenal sebagai murid yang alim, cerdas, dan tawadu. Karena itulah Raden Mas Bagus Harun menjadi murid kesayangannya atau santri kinasi. Situs Sewulan kini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Madiun. Apalagi tempat ini merupakan salah satu cagar budaya peninggalan Kerajaan Mataram yang tersisa hingga sekarang. Meski sudah berumur hampir 3 abad, arsitektur kuno yang terpajang masih kokoh berdiri. Ornamen kaligrafi menghiasi setiap bagian dari gapura dan masjid. Masjid di situs Sewulan yang didirikan oleh Raden Mas Bagus Harun ini berada sekitar 6 km arah selatan dari kota Madiun. Siapa sangka masjid kecil ini awalnya hanyalah masjid dengan bangunan sederhana. Kemudian pada tahun 1921, masjid yang berada di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ini direnovasi dan diresmikan pertama kalinya oleh Kiai Haji Qolyubi bin Ilyas, penghulu Surabaya yang juga salah satu keturunan dari Kiai Ageng Basyariah. Selanjutnya, masjid ini juga mengalami sedikit renovasi pada bagian serambi atau gotean utara dan selatan di akhir kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Karena merupakan situs bersejarah dan banyak dikunjungi para peziarah, kawasan masjid ini dilirik oleh Badan Purbakala Mojokerto dan dijadikan sebagai salah satu cagar budaya. Badan Purbakala tersebut bersama-sama dengan pengurus takmir dan warga sekitar juga membuat lahan parkir baru seluas 860 meter persegi. Yang menarik dari masjid ini adalah keberadaan kolam tempat bersuci atau wudhu dan mandi bagi jamaah. Masjid pada umumnya menempatkan area untuk bersuci di bagian samping atau dalam masjid. Di Masjid Sewulan ini, tempat untuk bersuci ditempatkan tepat bagian depan tengah.
Itulah mengapa serambi masjid ini tidak ditempatkan di depan. Kolam ini seakan menyeratkan pesan bahwa untuk beribadah di masjid ini, kesucian harus didahulukan. Sebagian warga pendatang masih percaya bahwa air dalam kolam itu bisa mempercepat balita untuk bisa berjalan. Biasanya, setelah mandi di kolam itu, beberapa bulan selanjutnya bisa berjalan. Masjid ini menurut H.M. Baidowi, salah seorang sesepuh di Sewulan syarat dengan makna simbolis. Misalnya, atap berundak 3 yang menaungi bangunan utama memiliki makna bahwa setelah seseorang mengaku Islam, maka tidaklah cukup hanya dengan bersyariat saja, maka sebaiknya diteruskan dengan 3 tingkat yang selanjutnya, yaitu thariqah, ma'rifat, dan hakikat. Induk masjid yang memiliki 4 pintu dan 5 jendela ini juga memiliki makna, yaitu pentingnya menguasai babagan hawa songo. Sementara 4 tiang masjid yang menyangga induk masjid menyimpulkan 4 mazhab. Artinya, masjid ini sekaligus juga menjadi tempat untuk mengajarkan pemahaman Sunni. Secara formal, seperti masjid pada umumnya, masjid ini dikelola oleh takmir yang mengurusi masalah administratif dan imam pemangku masjid yang berperan sebagai imam utama atau disebut juga sebagai imam rawatib. Tidak hanya itu, Masjid Sewulan juga menjadi kenangan Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika masih kecil. Gus Dur merupakan salah satu keturunan ke-7 Kiai Ageng Basyariah. Selain Gus Dur, Menteri Agama Maftuh Basyuni juga tercatat sebagai keturunan Kiai Ageng Basyariah. Makam Kiai Ageng Basyariah berada di Kompleks Makam Sewulan di belakang Masjid Agung Sewulan, tepatnya di Cungkup Utama. Di Cungkup Utama tersebut, makam Kiai Ageng Basyariah diapit oleh putrinya, yaitu Nyai Muhammad Santri dan menantunya Kiai Muhammad Santri. Ketiga makam tersebut dinaungi kain berwarna hijau. Tepat di depan makam Kiai Ageng Basyariah terdapat songsong 3 tingkat berwarna hijau atau songsong Tunggul Nogo. Songsong ini dihias dengan sepasang naga di bawahnya dan difungsikan sebagai rak sederhana untuk tempat Al-Quran dan surat Yasin. Setiap malam Jumat, terutama Jumat Legi, selalu ramai jemaah untuk sholat malam, tahlilan, dan ziarah. Tidak hanya dari Madiun, masyarakat dari luar Madiun juga ramai yang datang ke sini, seperti Nganjuk, Jombang, dan kota-kota lainnya. Untuk masuk ke kompleks masjid ini ada 2 jalur, yakni jalur utara dan jalur timur. Jalur utara hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan menerobos kompleks SMA Basyariah. Adapun jalur timur jalannya lebih lebar dan bisa dilalui kendaraan roda 4. Di jalur timur ini terdapat pintu gapura dengan kubah mungil di bagian atap tengah. Di bawahnya terdapat tulisan Sewulan sebagai pertanda masuk di kawasan Masjid Sewulan. Di bagian dalam gapura di sebelah kanan dan kiri terdapat papan tulisan yang dibuat oleh Badan Purbakala untuk menjelaskan bahwa kawasan ini di bawah pengelolaan negara. Setelah masuk ke dalam, di bagian sebelah timur nampak sebuah gapura lebih kecil atau regol bertuliskan makam Kiai Ageng Basyariah. Di depannya terdapat bangunan yang biasanya dipakai peziarah untuk beristirahat. Secara fungsional, bangunan baru tersebut menopang 2 serambi masjid yang juga kerap difungsikan sebagai gotaan atau tempat istirahat sejenak bagi para peziarah. Sementara itu, ciri kekaryaan Desa Sewulan adalah kerajinan dari besi atau pandai besi. Pendirinya Nitik Romo dari Yogyakarta dan Nuryo. Barang yang dihasilkan adalah alat-alat pertanian, juga terdapat seorang empu pembuat keris pusaka yang bernama Muhammad Slamet, masih keturunan Empu Suro dari Demak.